Itu selama 2 bulan 3 bulan tuh aku udah ada customer sama sekali. Itu cuma 2 jam 3 jam tok. Sampai di gedung meja itu aku pernah. Apa yang ada di tangannya kita itu dikasih sama Tuhan ya digunain terbaik lah pokoknya gitu kan. Habis itu pas Agustus itu tiba-tiba kerjaan gede. Omsetnya itu lebih besar sekarang daripada dulu. Pada saat waktunya Tuhan kasih berkat tuh kerannya dibuka ya seres gitu. Ini kok bisa gitu. Secara kapasitas tuh menurutku memang belum sampai sana. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sharing from Reality. Di episode ke-6 ini kita kedatangan tamu yang seorang anak muda, tapi juga udah punya usaha sendiri, bisnis sendiri di bidang advertising ya Ko ya, betul ya? Benar. Mari kita perkenalkan Ko Vanuel. Ya, gue sama kenal semuanya. Yes, thank you ya Ko udah datang. Yeah. Udah mau sharing-sharing nih hari ini. Kan ini judulnya podcast Sharing from Reality. Jadi kita mau sharing dari pengalaman nyata kok, mungkin tanpa gimmick-gimmick lah. Terus kita juga podcastnya santai, gak apa-apa kok. Kita kok mau senden, chill. Kita anggap aja gak ada kamera. Iya. Oke ya. Oke, mungkin kita buka podcast ini dari perkenalan kali ya. Mungkin Ko Vanuel boleh kenalin, kan kalau aku pribadi udah tahu kan, Ko Vanuel bisnisnya advertising. Mungkin diceritain backgroundnya sedikit lah kayak gitu. Oke. Berarti perkenalan perusahaan dulu aja ya? Boleh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Vanuel, asli Semarang tapi sekarang sudah di Surabaya, udah 5 tahun usaha di Surabaya. Aku ada usaha namanya Solusi Utama Kreasindo. Jadi kita itu bergerak di bidang advertising utamanya, tapi sekarang kita juga ada di bidang media dan ada beberapa untuk retail juga. Untuk advertising sendiri kita baru jalan itu sebenarnya baru banget, baru 2 bulan. Dari bulan Agustus tanggal 1 sampai sekarang ini. Dan puji Tuhan banyak brand yang sudah percaya buat produksi kita, seperti ada OT, Sosro, Cleo, ada kemarin kita PRJ itu bangun untuk OT satu pasar malam itu. Wah. Cukup besar gitu. Jadi puji Tuhan dikasih kepercayaan itu. Setelah itu di media kita ada beberapa kayak page Instagram ya, salah satunya Happening itu khusus buat kayak re-upload beberapa konten-konten yang terkenal di medsos. Ada Luxketif, itu lebih ke berita internasional. Ada Solusi Utama Media, itu di bidang seperti pembuatan konten untuk social media. Jadi ada beberapa klien juga percaya sama kita. Untuk di retail, itu membawahi Fun Luxury, Great Luxury, Authentic Luxury, itu kayak toko online sih, zaman-zaman dulu, tapi tak gabungin jadi satu grup ini. Toko online. Setelah itu kita lagi ada impor juga, barang impor juga masuk. Tapi lebih ke arah barang-barang gudang ya, seperti shelving, palet, itu kita juga masukin dari China juga. Ya ini masih progress lah, karena kan masih baru 2 bulan ceritanya aku memulai semuanya, tapi puji Tuhan cukup banyak brand-brand yang percaya sama kita gitu. Aku juga baru tahu, berarti Ko Vanuel ini juga nggak cuma di advertising aja berarti. Kayak aja ada media, itu kayak semacam Info Surabaya kayak gitu ya. Itu mirip lah. Isi. Luar biasa sekali. Itu udah lama juga kok. Kalau yang Happening itu kira-kira baru awal tahun kemarin. Setelah itu untuk kalau yang retail Fun Luxury itu sudah dari tahun 2018. Aku waktu pas masih SMA itu dulu. Gimana itu? Kok cara satu nih, pertanyaan pertama. Atur waktunya gimana? Jadi sekarang itu di kantorku itu belum pernah kantorku ya? Belum pernah. Jadi kantorku itu kita baru pindahan tanggal 1. Aku ada tim untuk media sosial sama retail itu berempat itu sendiri, dikepalai sama Halim. Halim tahu ya? Tahu. Halim itu media untuk Luxketif, Happening, Fun Luxury itu semua dipegang sama dia, sama Solusi Utama Media. Habis itu untuk advertising aku ada tim sendiri, tukang-tukang, ada administrasi sendiri. Habis itu untuk shelving aku juga ada, impor itu aku ada 2 orang kerja sama orang di China juga. Ya itu sih, jadi aku bukan ngakuin semua sendiri, aku tim. Soalnya tak pikir kalau misalkan kita gerak sendiri kan pasti pusing dewe ya. Pasti. Aku lebih suka cari jalan enak aja, kan apa-apa. Maksudnya kerja sama orang, habis itu mereka ada yang kerja sama 50-50, ada yang 70-30, ada yang mereka kerja sama kita. Jadi tergantung kesepakatan seperti apa. Cuman sama di usaha juga aku dibantu sama pacarku juga. Jadi pacarku itu banyak bantu pas di awal aku mulai sampai sekarang ini. Pacarku itu, ya ini salah satu usaha kita juga bareng. Kayak kok cukup lebar kemana-mana, tapi gak masalah. Kita itu ada retail, salah satunya kita jual spare part.
Jadi papahnya pacarku itu distributor spare part di Jawa Tengah, dia buka di Jawa Timur dipegang sama kita berdua. Nah, kasarannya aku marketing sama sales sama produksi untuk semua project yang kita punya dari retail, media sama advertising. Kalau pacarku itu Yovita namanya, dia megang administrasi sama keuangan. Jadi kita saling bantu di sana. Sebenarnya cukup banyak, cuman ya aku percaya memang kalau misalkan waktunya Tuhan kasih berkat pasti jalan. Ini aku boleh cerita ya? Boleh, open aja. Kita mau rohani apa terserah, gak masalah kok. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan itu dah. Tak cerita sih nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, cerita sih. Nah, jadi aku tuh dulu mulai kerja itu pertama kali tahun 2018. Jadi pertama 2018. Waktu itu aku masih SMA, pikirku buat cari-cari tambahan sih. Aku masih ingat waktu itu papaku itu buka kayak toko HP kamera. Ya sampai ya waktu itu toko HP kamera aku disuruh bantu. Kelas 9. Sorry, aku pertama kali kerja kelas 9. Aku bantu papa mamaku di toko. Waktu itu tapi tidak digaji. Akhirnya aku malas gitu. Maksudnya tidak digaji, ya aku cari usaha dewe akhirnya. Waktu itu papaku punya kenalan di Jakarta, zamannya fidget spinner, kalau ada fidget spinner. Tahu. Nah, aku ngambil waktu itu dari Jakarta itu, tak jual di Semarang waktu itu. Lumayan laku. Nah, baru itu pas sudah jalan tapi kan trennya turun. Tren turun, aku waktu itu cari-cari kerja gitu. Akhirnya salah satu keluarga aku itu ada yang punya jualan toko kayak tas-tas tapi yang KW super gitu. Oke, tas jadi KW KW super gitu. Aku jualan itu waktu itu pertama kali tahun 2017. Jualan di Tokopedia sama di Tokopedia waktu itu, belum ada Shopee sama Instagram. Lumayan, 1 bulan bisa dapat 5-10 juta. Zaman aku kelas 9, kelas 10. Itu lumayan itu, waktu itu cukup besar. Dari sana tak kumpulin, tapi aku tuh nggak suka karena uangnya ada. Tapi waktu pas aku ngomong sama temenku, aku jualan barang KW, bayangannya waktu pride yang turun doang. Kayak, aku pernah waktu itu diomongin sama temenku kayak, kamu mau cari barang KW, itu di Vanuel aja tuh, banyak itu gitu. Aku kayak, tidak bisa ini. Dia waktu itu aku kayak mikir, ini kalau misalkan jualan barang KW terus, uangnya ada sih, tapi wah gak bisa. Akhirnya pas aku lagi kongko-kongko sama teman-teman SMA, aku masuk IPA waktu itu, kita cuma berdelapan satu kelas. Kebetulan ada satu temanku itu yang jualan barang branded waktu itu. Nah, aku banyak diskusi sama dia dan ternyata dia itu banyak untung dari sana gitu. Ya, aku nggak bisa sebut di sini ya, tapi waktu itu branded ini lagi naik-naik, hype itu lagi naik-naik banget. Aku tertarik waktu itu buat kejualan kayak dia juga, karena selama ini kayak dapat pressure dari teman-teman kayak KW. Nah, waktu itu akhirnya aku cari supplier di Tokopedia, di Shopee, di Instagram waktu itu. Tak cari satu-satu, halo saya dari toko ini, boleh enggak saya ngambil reseller gitu. Waktu itu banyak yang nolak tapi akhirnya dapat reseller, akhirnya dapat suppliernya, akhirnya jalan. Waktu itu dari penjualanku untuk branded KW itu sama aku jualan, aku dapat angpau sama ya ngumpulin uang sama ini. Kisarannya mungkin sisanya tinggal kisaran 15-20 juta karena waktu itu karena punya uang akhirnya aku banyak belanja ya. Jadi 15-20 juta tak pakai 100% buat akhirnya marketing perusahaan yang jualan branded yang baru ini. Jadi waktu itu aku pertama tak tutup toko KW ku, tak tutup bener-bener tak pakai sama sekali. Aku buat Instagram baru, aku pakai cara itu buat naikin followers pakai giveaway. Jadi kalau misalnya kamu masih ingat zaman-zaman dulu itu ada giveaway Ria Ricis, Atta Halilintar. Iya, tahu. Masih ingat ya? Ingat. Itu zaman-zaman itu awal pertama kali aku juga nyoba. Aku ngontak artis, ceritanya, betul ngomong, Pak, saya boleh enggak post di sosial medianya Bapak, giveaway gitu. Nanti saya tak carikan sponsornya, tapi tolong dipostin aja. Jadi aku cari sponsor giveaway 6 orang, tak suruh bayar 5 juta. Habis itu aku misalkan biaya promosinya 10 juta buat masukin di feeds gitu ya. Aku bayar dari 30 juta ini tak bayar 10 juta ke orang yang punya Instagram. Habis itu 20 juta, paling 10 juta tak pakai buat beli hadiahnya. 10 juta untungku. Oh, malah cuan ya? Malah cuan, baru itu aku dapat promosi gratis. Jadi waktu itu aku melakukan cara itu berkali-kali sampai akhirnya dapat cukup banyak uang buat muter ke tokoku sendiri. Aku memakai Ria Ricis tuh sampai kayak 10-15 kali tuh. Wah, itu untungnya banyak waktu itu. Nah, tapi pada akhirnya cara itu turun karena ada beberapa oknum-oknum itu yang pakai cara yang sama, tapi mereka nggak ngasih hadiahnya. Jadi hadiahnya fake giveaway. Akhirnya aku misalkan ngasih ke customerku 5 juta gitu ya, kamu mau nge-post. Mereka cuma ngasih 1.500.000. Itu kan lumayan, tapi akhirnya aku udah selesai.
Fanusuri ini mulai dari 0 followers naik jadi 220.000 waktu itu. 220.000. Dari 220.000. Pendapatan waktu itu aku masih ingat, aku Desember itu, November tahun 2018, aku mulai Desember itu karena giveaway langsung 15 juta per bulan. Dari bayangin waktu pas itu SMA kelas 1 apa kelas 2 dapat uang segitu itu. Wah, kayak hidup ini kayak di awan gitu. Iya. Gajiku kasarannya dulu waktu pas aku masih SMA, sombong-sombongnya, gajiku bisa membiayai 3-4 guru gitu, maksudnya kayak sombongnya kayak gitu kan. Akhirnya tapi sama tahun 2018, 19 itu sampai tahun 2021, bisnisku naik cukup banyak. Akhirnya aku buat Fun Luxury, Great Luxury, Authentic, ada beberapa toko. Tapi pas masuk COVID, ya sebenarnya ini kayak masa-masa perubahan, nggak tahu kenapa ya. Zaman waktu pas biasa itu kan biasa aja penjualannya. Aku masih ingat naik turun. Tapi waktu pas COVID itu naik. Naik banget. Cuman waktu pas COVID selesai langsung seret gitu. Langsung habis gitu, nggak tahu kenapa. Jadi COVID itu masa-masa naik, tapi setelah COVID itu benar-benar turun habis. Aku sih lihatnya karena waktu itu zaman COVID kan memang banyak orang nggak bisa keluar kemana-mana. Akhirnya mereka pada beli online. Tapi waktu pas COVID sudah dibuka, mereka pada belanja ke luar negeri semua. Dan kebetulan waktu itu ada satu supplierku yang sekarang itu besar gitu di Darmo, Voila namanya. Itu dulu supplier cukup besarku itu, dia tiba-tiba buka toko sendiri juga. Jadi di online gede, di offline gede. Akhirnya penjualanku Fun Luxury itu habis lah ceritanya tahun 2021-2022. Kira waktu itu aku muter otak caranya gimana yang penting bertahan. Posisi waktu itu ceritanya aku udah nggak minta uang orang tua, zaman aku masih SMA kelas 2 itu udah nggak minta sampai kuliah. Biaya kuliah tak tanggung dewe, kerjaan pokoknya tiap bulan itu aku pengeluaran bisa 14-15 juta ceritanya gitu. Tapi zaman itu ceritanya sudah seret. Sebulan tuh pengen cuma dapat 3-7 juta sebulan, dan jadi itu minus tiap bulan tuh, minus. Akhirnya lama-lama minus, bingung mau muter otak kemana. At the end sampai di semester 7 aku kuliah. Semester 7 kuliah. Waktu itu ceritanya kan mau magang. Aku ada teman-temannya papaku itu ceritanya, aku nanya papa, aku masuk magang mana ya ceritanya. Masuk magang mana? Ada temannya papa mana aja. Ada yang kontraktor, ada yang advertising, ada yang mana. Tapi waktu itu yang pertama kali ngerespon itu yang advertising. Aku bersyukur banget juga waktu itu masuk sana, yang punya juga baik banget sama kita. Dan di end aku masuk. Pas bulan pertama aku training di Semarang, bulan kedua aku pindah ke Surabaya dan di bawah anaknya ceritanya. Nah, kebetulan itu tipe pembelajaran atau tipe apa ya, dia cara ngajar anak-anak di bawah dia itu cukup keras gitu. Cukup keras. Jadi aku ketempa banyak di sana. Pernah sekali 2 kali itu pas aku lagi pikirku nggak ada masalah apa-apa, sampai di gedung meja itu aku pernah sampai dimarahi. Aku waktu pas di gedung meja itu aku sampai kayak ngomong sama papaku, "Pak, ini aku maksudnya nggak selama ini kerja sendiri. Nggak pernah dimarahi, punya usaha sendiri, tiba-tiba kerja sama orang sampai digedor gitu. Sampai at the end, wah stres waktu itu. Tahun 2023 sampai 2024 itu aku stres banget karena ceritanya di pressure dari klien, di pressure dari dari atasan juga. Nah, tahun 2023 Oktober itu kan aku udah magang 3 bulan. Aku dibuat ke PT baru waktu itu. Jadi PT besarnya itu sudah cukup besar. Aku dikasihkan PT yang baru, ceritanya supaya aku handle ini ceritanya. Ya kalau misalnya tak pikir ya mungkin supaya aku nggak ikut-ikutan sama yang PT besar lah. Karena kan punya anak aku supaya nggak ikut-ikutan. Aku anak titipan ceritanya. Titipan. Nah waktu pas tahun Oktober itu, aku mulai, itu selama 2 bulan, 3 bulan tuh aku nggak ada customer sama sekali. Bener-bener nggak ada customer sama sekali. Customer pertama aku itu Pak Junko. Desember, aku masih inget. Desember itu pertama kali Pak Junko buat yang UC Esport di bawah tuh, Neon Box UC Esport. Pertama kali itu, tapi nggak tahu piye, pelan-pelan akhirnya kebuka jalan. Sosro masuk, OT masuk, mana masuk, sampai akhirnya omsetku itu dari 0, dari tahun 2023 sampai pada saat terakhir aku keluar itu tembus 3, berapa M gitu. Sama dari tahun 2023 sampai kemarin terakhir itu bulan Juli. Jadi selama aku kerja itu aku
banyak dapat pengalaman ya. Jadi kalau misalkan mungkin di sini ada yang mikir setelah kuliah langsung buka bisnis, kalau misalnya ikut orang itu belum tentu sukses, itu enggak juga. Aku itu ikut orang dulu selama 2 tahun, digembleng habis-habisan, ketemu klien, gembleng sama atasan, supaya ceritanya mentalku itu jadi cukup kuat. Waktu itu pas aku di 52 waktu itu, perusahaan lama aku, itu aku masih kuliah, masih skripsi, aku handle satu cabang yang isinya mungkin tukang tok itu 10 sampai 15 orang, karyawan kantor itu 6 sampai 7 orang gitu. Aku masih skripsi itu, masih skripsian. Jadi aku skripsian sambil aku kerja. Jadi kayak bolak-balik hari sebelum aku skripsi persis, 2 hari sebelumnya aku ke Jakarta buat aku ketemu sama klien. Jadi bener-bener waktu itu hektik banget ya. Hektik tapi ditempa. Kalau misalkan aku nggak punya proses itu, at the end aku nggak bisa jadi orang yang apa ya, sekuat mental itu gitu. Karena memang pada saat kita masuk ke dalam pekerjaan itu seperti yang kamu tahu, jadi kan banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Wah, ya. Betul, maksudnya, luar biasa. Luar biasa gitu. Maksudnya kadang-kadang itu kayak kalau di bidang jasa aku, komplainan itu hal-hal kecil itu benar-benar dicek. Jadi aku akhirnya ditempa, kualitas itu harus bagus, furniture itu harus gini. Kamu buat advertising itu papan nama harus speknya seperti ini. Kalau pasang harus kayak gini. Jadi kayak selama 2 tahun aku benar-benar belajar banyak sekali. At the end pada saat aku masuk di bulan Juli terakhir itu kemarin, aku ceritanya sudah nggak di perusahaan tersebut tuh per tanggal 31 Juli. Tapi aku diomongin sama atasanku kalau aku bukan keluar, aku dikeluarin waktu itu. Dikeluarin tanggal 14 Juli. Aku masih ingat waktu itu sebelum pelayanan persis. Jadi aku sebelum naik panggung di MCC, tiba-tiba aku dikeluarin gitu. Kaget. Karena sama ini menurutku pekerjaanku itu baik-baik saja. Aku udah ngelakuin yang terbaik. Aku mulai dari cabang 0 orang, 1 orang sampai belasan orang, sampai 20 orang itu gara-gara waktu itu aku coba 2 tahun aku caranya supaya perusahaan ini naik gitu. Tapi memang mungkin rencana Tuhan ya. Selama tahun 2024 akhir itu aku punya pikiran mau keluar. Tapi caranya gimana? Kalau misalkan aku keluar, terus anak-anak di bawahku itu gimana semua? Kan mereka pasti akan dikeluarin atau gimana. Aku takutnya ke situ. Karena aku pikirku kalau misalkan aku keluar, anak-anak karyawanku ini terus piye gitu. Makan apa? Jadi ini aku punya ketakutan kalau misalkan aku keluar, mereka nggak bisa kemana-mana. Itu yang bikin aku nggak bisa kemana-mana gitu. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain, aku dikeluarin malahan. Habis itu pada tanggal 14 Juli itu, aku dikeluarin, waktu itu aku sedih banget. Kayak, memang bukan usahaku, tapi pikirku kayak, aku udah kerja 3 tahun, 2 tahunan ini, masuk gini tok gitu, maksudnya gini tok. Setelah pelayanan, waktu itu aku pulang, aku minta waktu sama pacarku itu 2 jam, 3 jam buat aku menyendiri sih. Aku mikir kayak, ini piye Tuhan. Cuman waktu itu, aku doa sama Tuhan sambil nyanyi lagu Waktu Tuhan Yang Terbaik dan sebagainya itu. Dan aku dapat penguatan gitu. Ini berarti jangan Tuhan buat aku buat bisa punya gitu. pengalaman seperti ini, keluar, aku buka dewe. Akhirnya dari tanggal 14 Juli itu aku mulai prepare. Aku dikasih tugas sama atasanku. Kamu harus nyelesain semua pekerjaan yang ada. Maksudnya project-project yang ada diselesaikan, habis itu kamu selesai. Di take over sama anaknya ceritanya. Akhirnya aku waktu itu sama tanggal 14 sampai tanggal 31 Juli, aku bikin CV, bikin NPWP. Aku nggak punya NPWP, jadi waktu itu bikin NPWP, bikin CV, bikin rekening bank, cari tempat sewa gudang. Saya pada akhirnya tanggal 1 Agustus aku mulai buka. Dan itu waktu itu sendirian. Aku sama anak magangku satu, Bang Niko namanya. Oke, kenal ya, Bang Niko itu. Aku masih ingat itu lucu, hari pertama gudangnya masih kayak nggak ada kosong ya. Itu aku nyapu berdua sama dia. Jadi benar-benar perjuangan di awal tuh kayak nyapu. Lama-lama ada orang satu masuk. Jadi karyawanku yang dulu di 52 dipecati satu-satu. Oh, ditarik lagi mereka. Itu aku kayak lihat daripada mereka bekerja tempat lain, lebih baik aku udah kenal mereka, tak tarik satu-satu. Oke, banyak karyawan 52 itu tak ambil karena mereka sudah dikeluarin juga dari sana. Akhirnya kita jalan bulan pertama itu, aku sebenarnya bukan orang yang, aku sebenarnya punya pikiran bulan pertama tuh pasti sepi karena baru pertama kali buka. Maksudnya advertising itu kan dari kepercayaan ya. Perusahaan baru pertama kali buka, belum pendaftaran vendor ke perusahaan lain-lain, habis itu belum sama kita tuh cari klien ngomong kalau kita sudah keluar, kita mau buka usaha sendiri. Tapi ternyata nggak tahu ya, jalan tuh benar-benar dibuka lebar gitu loh. Aku bulan pertama omset tuh jujur aja cuma 70 juta.
cuma 70 juta. Itu buat biaya operasional. Waktu itu belum ada karyawan bulan Agustus. Jadi operasional, aku mulai itu 14 Juli ya. Jadi 14 Juli sampai akhir Agustus 70 juta. Habis itu pas Agustus itu aku kaget, tiba-tiba dapat kerjaan gede sampai at the end itu kayak kerjaanku selama di 52 omsetnya itu lebih besar sekarang daripada dulu. Kasarannya gini, 2 bulan itu tadi. 2 bulan. Kasarannya gini, omsetku selama dari 2 tahun kerja itu 3,3 M. Itu biar aja omset 1 tahun sama dengan kayak aku 2 bulan kerja sendiri. Jadi ya aku kaget dan aku merasa kayak, ini kok bisa gitu. Ternyata sama aku kerja itu, kan aku menerapkan satu prinsip, kita tuh harus tanggung jawab sama kerjaan kita. Kita harus melayani dengan yang terbaik. Maksudnya terbaik itu dalam artian kalau misalnya mereka ada kesulitan dalam kerjaan, kita bantu. Misalkan papan nama udah kepasang, baru tiba-tiba ternyata ada revisi gitu ya. Orang-orang yang saklek itu biasanya tambahan biaya. Tapi itu salah satu servisku, kayak kalau misalkan kamu ada perbaikan, kalau misalkan aku ada budget, ya wis tak bantu gitu. At the end itu kayak orang-orang yang sebelumnya ikut aku di 52, klien-kliennya nggak tahu kenapa tuh mereka kontak aku sendiri. Ngomong kalau, Pak, boleh nggak kita lanjut ke bapaknya gitu. Kita nggak kenal PIC yang baru dan kita cocoknya sama Pak Vanuel. Akhirnya semua kerjaan-kerjaan yang lama-lama itu pada masuk ke aku semua. Dan mujizat itu kayak datang terus gitu. Kayak kemarin ya waktu pas PRJ di Surabaya, kamu datang? Enggak, terlalu rame banget ya. datang sana. Wah, itu rame banget. Waktu itu ceritanya H-10 hari. 12 hari 10 hari sebelum PRJ itu mulai persiapan, 13-14 hari berarti. Kan pembangunan 3 hari. 13-14 hari sebelum PRJ mulai, aku dikabari sama OT. Pak, ini kita mau buat ini gitu. Oh iya, boleh minta desainnya. Desain itu belum ada. Jadi kayak cuma dikasih 2 dimensi toh, ini gambarnya kira-kira gini gitu. Aku cuman dengan gambar ngomong, oke, aku tak hitungin ya. Posisi waktu itu aku secara kapasitas tuh menurutku memang belum sampai sana. Karena project sebesar itu dengan booth itu 6x12, tinggi 8 meter plus booth 5x5, tinggi 4 meter plus 18 tenda 3x3 itu besar ya? Sangat besar. Dan itu koordinasi orang itu sampai kemarin ya. Tak hitung tuh aku sampai 50-60 orang itu kemarin tak kerahin buat kerja gitu. Secara kapasitas tuh menurutku aku masih belum sampai sana. Cuman aku ngelihat kalau misalkan Tuhan udah kasih satu peluang itu biasanya Tuhan pasti nggak mungkin kasih kita perkara yang lebih besar daripada yang kita bisa. Gitu ya. Jadi pergumulan itu pasti lebih kecil daripada yang apa yang kita bisa. Aku pokoknya dengan iman. Oke Pak, siap. Aku masukin harga segini gitu. Dan aku punya kelihatan kayak gini. Kayak ini menurutku belum tentu masuk. Karena PRJ itu kan event besar. Kalau misalkan vendornya gagal, pasti yang kena kan PRJ-nya juga. Brandnya, OT-nya. Orang-orang OT yang dipercayain buat mengurus PRJ kan pasti akan kena. Jadi menurutku kayak bisa jadi ini belum tentu berhasil karena mereka pasti akan mencari vendor yang lebih dipercaya dan lebih punya pengalaman besar. Waktu itu lawan vendorku itu ada 5. 4 dari Jakarta, 1 dari Surabaya. Waktu itu dari Jakarta itu aku lihat vendor-vendor lama udah punya nama semua. Tapi aku waktu itu ngomong sama Yovita, iseng. Kalau misalkan masuk PRJ masuk 10% tak kasih buat Tuhan gitu. Wah, aku ngomong gitu ya. Akhirnya besoknya tiba-tiba pagi-pagi jam 7 aku dikabari, Pak, ini akhirnya masuknya pakai vendornya Bapak ya gitu ya. Akhirnya ya kaget, tapi ya wes berarti seneng gitu ya, menang gitu. Oke. Tapi akhirnya gimana terus ini gimana? Kan project sebesar itu karyawanku masih berapa, terus akhirnya muter kota aku bagi aku nambah orang, tak bagi, kamu kerjain ini sampai di hari H akhirnya kita jalan dan puji Tuhan nggak ada masalah yang terlalu besar dan akhirnya jadi gitu ceritanya. Jadi selama 2 bulan 3 bulan aku kerja sendiri itu banyak banget belajar hal-hal baru gitu ya. Tapi yang paling penting pada saat kita usaha itu pasti kita dilihat tanggung jawab kita juga dilihat juga dari apa ya, tanggung jawab sih, lebih tanggung jawab sama kita tuh harus tahu kualitas yang kita punya, yang kita kasih ke orang itu seperti apa gitu, dan kita punya tanggung jawab ke sana. Kalau misalkan kita bisa bertanggung jawab sama pekerjaan kita konsisten juga sama apa yang kita omongin, pasti berkat itu atau klien-klien yang kita punya itu pasti tetap datang sendiri. Jadi tanpa kita datang ke mereka yang datang sendiri. Jadi setelah kemarin PRJ selesai itu, aku
dicat sama banyak klien-klien baru yang bapaknya yang megang OT ya kemarin ya, boleh nggak kita kerjasama untuk tahun depan atau apa. Jadi aku sudah kayak, ternyata gini ya, maksudnya konsisten sama tanggung jawab aja itu udah suatu hal yang penting gitu. Nggak usah kayak kita ngomong ke orang kayak banyak vendor itu seperti ini, bisa pak, kita bisa pak, ngejain bisa gitu. Tapi ternyata waktu pas di hari H, kabur gitu. hilang atau mungkin nggak tanggung jawab. Kita ngomong aja pak, kita usahakan kita tanggung jawab. Jadi sampai hari terakhir itu bener-bener aku selesaikan. Kita pengerjaan kan dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Cuma dikasih 3 hari buat diriin bangunan sebesar itu. Aku tidur itu jam 8 pagi, baru tidur sampai jam 10, baru lanjut lagi ke sana 8 pagi. Jadi kayak bener-bener tidur cuma 2 jam 3 jam tok. Waktu itu temenin sama Jovita juga. Akhirnya tapi karena kita tanggung jawab di sana, mereka enggak ada komplain, mereka seneng gitu. Waktu itu ada beberapa revisi atau apa, tapi kita tangani dengan baik dan kita tenang juga, pokoknya selesai. Akhirnya dinilai project kemarin sukses, OT itu tembus target, katanya penjualannya juga bagus, jadi semua happy. Sekarang solusi utama ini kita bagusan juga, kemarin kan sewa gudang di bulan Juli, ini bagusan sewa gudang lagi di Sidoarjo kemarin, daerah Wonoayu. Jadi perkembangannya itu cukup besar menurutku. Kayak tadi aku ngomong ya, advertising, tiba-tiba ada media, tiba-tiba ada apa. Pada saat waktunya Tuhan kasih berkat tuh kerannya dibuka gitu, seres gitu. Menurutku itu ya memang Tuhan udah kasih kepercayaan kita buat ngambil. Kayak aku lihat memang waktunya Tuhan sih, berkatnya Tuhan juga. Selama aku kerja dulu dihabis-habisi di kerjaanku yang lama, mentalnya jadi kuat. Akhirnya sekarang kerja dewi, akhirnya jadi apa ya? Jadi enggak terbentuk lah ya. Terbentuk gitu. Jadi kalau misalkan mungkin kalau di sini yang dengerin ya, kalau sekarang kalian lagi kerja sama orang itu bingung ya, dimarah-marah gitu ya, ambil posisi pembelajaran. Dulu 2 tahun aku kerja itu wis digaji, dapat ilmu gitu ya, kan enak gitu daripada kalian ambil S2, S3 gitu kan wis bayar, teori tok itu, sorry, bukan teori tok, maksudnya dapat teori aja gitu ya, tapi belum tentu kalian kan ngakuin juga. Lebih baik pakai kesempatan kalian kerja sekarang itu sama beberapa tahun di sini untuk belajar, dan itu kan digaji. Tapi at the end kalian harus punya target, kapan kalian harus keluar dan membuat usaha yang sendiri. Karena setelah aku pikir-pikir, kamu kerja sama orang itu pasti akan ada titik poin nih mana ini sudah mentok. Tapi ternyata waktu pas kamu kerja sendiri gitu ya, bisa terus ke kemana-mana, bebas. Dan lebih lebih nyaman sih menurutku sih. Sama aku kerja dulu ikut orang sama sekarang. Luar biasa. Sih. Ya kira-kira aku percaya itu berkat Tuhan, dan itu pasti ya jalannya masih panjang ke depan lah ya. Ya menurutku pasti berkat Tuhan. Ini aku ada satu pertanyaannya yang mengganjal aku ya. Dari cerita aku tadi kayak sungguh menginspirasi gitu kan. Gimana? Kan di advertising sendiri tadi kok bilang ada brand-brand gede lah, kan pemainnya besar-besar di sana. Gimana cara kita, ini kan brand baru, kita baru masih kecil, bisa ngalahin brand-brand yang udah lama, udah gede-gede kayak gitu. Kalau secara rohani tadi kan waktu Tuhan ya. Kalau secara mungkin manusiawi nih loh, kita what should we do gitu. Berarti teknis tadi. Teknisnya, betul. Ya kalau misalkan kamu datang ke brand, betul ngomong mungkin bisa jadi mereka tuh nggak percaya ya. Cuman kalau di tempatku itu brand baru kok bisa masuk dengan mudah. Kita itu mengumpulkan satu portofolio dulu, sama portofolio. Jadi hal-hal yang pernah kita kerjakan di masa lalu atau yang kita bisa kerjakan dikumpulkan. Kalau di tempatku kan jasa, jadi kita butuh company profile ya. Jadi kita pakai company profile itu untuk kita itu bisa jual jasa kita. Yang kedua, ilmu itu penting, karena kalau misalkan kamu ditanya sama orang, ini nanti pakai bahan apa ya Pak? Pakai bahan apa ya? Itu kalau misalkan kita nggak tahu ya wes bubar ya wes nggak bisa. Tapi kalau misalkan kita belajar ya, kamu mau sukses di bisnis, kamu harus belajar benar-benar. Dulu waktu pas aku di 52, aku itu sampai belajar ngelas gerinda sendiri. Ngelas gerinda, itu motong-motong besi itu pernah. Jadi kayak aku tanda kutip nggak tahu segala hal, tapi kira-kira bisa tahu gitu. Maksudnya besi itu harus dipotongnya seperti apa, bedanya besi hitam sama besi galvanis itu apa, multiplex itu ada semi, ada apa, ada sengon, ada apa. Jadi kayak kita tahu ilmu dasarnya dulu. Jadi pertama ilmu, company profile, setelah itu kita harus menjaga profesionalitas kita juga. Kalau masuk ke brand-brand besar, itu kita harus represent
perusahaan kita. Hmm. Kayak perusahaan besar, meskipun perusahaan kita masih kecil. Oke. Iya, bayangin baru 2 bulan PD pokoknya. pede aja, pokoknya kayak ngomong ke orang brandnya gitu ya, kita pernah ngakuin ini, tapi bukan ngomong kayak ngomong kosong gitu, tapi memang kita punya kualitas dan punya ilmu yang kita bisa membuktikan. Waktu itu pertama kali aku masuk ke brand, waktu pas di 52 ya, Oke. kan posisinya mirip-mirip, waktu itu aku merintis sendiri dari awal, ini juga merintis dari awal. Oke. Waktu pas dari 52 itu, aku belajar, aku datang ke klien waktu itu, ke Sosro, aku masih inget. Waktu itu aku bener-bener baru 3 bulan kerja di advertising, nggak tahu apa-apa, perusahaanku masih baru. Company profile-ku itu aku ngambil foto-foto dari Pinterest, tau nggak? Portofolio nih. Gitu. Jadi bener-bener kayak nggak ada foto-foto pengejar. Nggak masuk cuma nak kasih foto nih Pak Junko kan nggak mungkin dong. Iya. Jadi waktu itu aku kan nyari-nyari di Pinterest, betul tak masukin. 5 halaman tok company profile-ku, bener-bener welek tenan waktu itu. Akhirnya aku datang ke klien, aku ditanyai, Pak bedanya bahan ini sama bahan ini apa gitu. Heeh. Waktu itu aku pertama kali ketemu klien nggak tahu, cari di Google aku, di depan dia. Bahan ini bahan ini. Jadi aku menjelaskan dari Google. Oke. Bener-bener nggak tahu. Nah dari sana aku belajar, nggak bisa kayak gini terus. Kamu kalau misalkan ketemu sama klien mau sukses, itu kamu harus tahu apa yang kamu jual. Jangan cuman kayak kamu datang dengan tanpa apa, harus persiapan dulu. Akhirnya aku belajar bahan itu. Nah itu yang membuat jadinya kita bisa berhasil datang masuk ke klien, punya ilmu, punya kepedean juga, sama kita juga kayak profesional aja dalam pekerjaan. Nah untuk masalah kalian masih mulai baru, kan kadang-kadang dana itu nggak banyak ya. Betul. Dana Oke. nggak banyak. Kan pertanyaan berikutnya kan, loh kamu kok bisa dapat pekerjaan besar-besar gitu, dana ini dari mana? Nah dana itu kalau misalkan kalian merintis ya, itu bisa diatur. Maksudnya gini, pakai DP, atau kalian minta uang di awal itu juga bisa. Ngomong aja kalian jujur ya, ini masih merintis. Aku masih baru lah ceritanya. Kita merendah supaya ceritanya itu mereka juga tahu nih kita masih mulai baru. Itu mempermudah kita juga. Jadi kadang-kadang ada beberapa anak-anak muda itu mereka mungkin merasa kalau mereka harus perfect gitu ya. Harus perfect. Buat suatu usaha itu harus mulai modalnya harus siap, semuanya siap. Tapi kadang-kadang kita harus mulai dulu aja. Baru itu kadang-kadang kita belajar di jalan. Nah sama hal kayak dana. Dana itu kita nggak harus nunggu kayak miliaran atau ratusan juta atau gede itu, tapi jujur aja kita bisa menjual jasa ini atau produk ini, tapi kita nggak punya dana. Nah kamu mau beli kan, DP dulu, kita berikan, baru kita bayar. Jadi seperti itu lebih aman buat kita juga. Jadi kemarin pas pekerjaan besar-besar itu kan satu project PRJ itu bisa sampai 500-an ke atas. Jadi aku nggak ada dana nih, kalau caranya gimana? Aku jujur, kalau misalkan aku nggak ada dana, aku ngomong kalau kita memang masih merintis, bisa nggak kalau DP dulu gitu. Dari DP itu tak puterin akhirnya. Dan dia mau ya? Dia mau. Yang penting kita tadi ilmu harus ada jelas, jujur, sama kita profesional juga. Bantu lah ceritanya. Kayak kemarin waktu pas aku di lokasi, bareng sama anak-anak OT itu waktu itu. Waktu itu kita diskusi banyak, aku banyak membantu mereka hal-hal yang sebenarnya nggak ada di pekerjaan awal. Kayak penggantian, ada beberapa salah, desain itu kan baru jadi sangat dekat, H-1, H-2. Oke kayak tak bantu cepet. Dari sana itu mereka akhirnya membantu. Jadi ya jujur aja sama kita tanggung jawab. Menurutku gue sih oke sih. Nggak, aku dapatnya ini kayak be nice person gitu ya, be nice gitu ya. Ya kita nggak pernah tahu orang tersebut akan bantu kita kapan gitu. Ya, Oke, menarik sekali. Sama satu lagi, kok bisa kok kan anak muda dulu, terjun ke advertising, itu purely gara-gara magang tadi atau memang ada background, mungkin orang tua atau siapa gitu? Purely karena magang sih sebenarnya. Oh, purely karena magang. Jadi waktu pas aku backgroundnya itu kan jualan online, online barang branded. Backgroundku juga jualan elektronik ya. Waktu itu tapi elektronik sudah turun banget. Ya. Online juga sudah turun banget. Ya aku sambil tak cari-cari peluang, apa yang ada di depanku ini kan magang ya. Jadi tak pelajari sebanyak-banyaknya. Habis itu pada saat aku sudah dikeluarin, aku baru. Tapi ini waktu pas aku selama kerja di sana, aku fokus. Aku nggak ada sambilan kayak buka usaha advertising sendiri itu enggak. Jadi aku benar-benar purely tanggal 14 Juli itu dikeluarin, buka. Aku akhirnya proses pembuatan CV dan sebagainya, tanggal 1 baru buka. Orang-orang yang ada di
perusahaan lamaku atau mungkin orang-orang klien lamaku tuh mungkin pada mikir kayak aku itu buka usaha itu mungkin sebelum aku keluar sudah ada, jadi aku udah langsung jalan. Tapi enggak, waktu pas aku dikeluarin aku baru buka. Jadi ya apa yang ada di tangannya kita itu dikasih sama Tuhan ya digunain terbaik lah pokoknya gitu lah. Itu sih, jadi Mantap. sih. Lumayan, maksudnya sama kerja itu pokoknya kita harus tanggung jawab sama kita harus konsisten sama kerjaan kita. Kualitas kita harus ditentuin karena kalau misalkan kita owner ya, kita owner itu produk atau jasa yang kita jual itu kan tanggung jawab kita. Jadi kita yang harus semakin kita upgrade supaya kita itu bisa tahu detail-detailnya seperti apa. Misalkan furniture, aku kan buka produksi furniture untuk depo bangunan. Kamu pernah ke depo bangunan? Pernah. Nah, itu kayak furniture barang-barang yang dijual, Display lah ya. Nah, itu aku yang buat. Nah, kita sebagai owner itu kita harus lebih jeli daripada anak buah kita. Kalau misalkan anak buah kita itu mereka kan enggak punya perusahaan tersebut, jadi mereka mungkin enggak punya sense of owning. Tapi kita tuh harus punya dulu, kalau kita jangan langsung serahin ke karyawan, kita cari detail-detail. Baru ajari mereka supaya bisa sama kayak kita gitu. Jadi kita sendiri yang harus terjun dulu. Kalau tak lihat sekarang di anak-anak muda, ya bahkan termasuk aku waktu pas pertama kali kita, kan kamu jurusan apa? ISB ya. Aku IBM, kan kita buat kelompok 55. EVC ya. 55 ya. Kadang-kadang kita itu terpaku dengan kita tuh harus cuman bisa satu hal. Kayak misalkan CEO ya CEO, CMO ya CMO, CTO. Tapi ternyata pada saat kita mulai suatu bisnis, semua itu adalah tanggung jawab kita ya. Jadi kayak misalkan aku enggak tahu administrasi sama sekali, tapi aku harus terjun supaya aku bisa tahu detail-detailnya seperti apa, enggak dibodohi sama karyawan. Jadi kita harus yang ya harus tahu pokoknya lah ya. Benar-benar. Dan ini sih, ini aku mau tanya aja pribadi. Kuvanuel kan berarti kan jasa, otomatis kan kerja sama banyak orang. Nah, cara aturnya gimana sih? Soalnya aku pengalaman sendiri. Atur beberapa orang atau cari orang baru aja loh, susahnya setengah mati kayak gitu. Iya. Ada nggak caranya atau pengalaman Kuvanuel lah dalam mengatur segitu banyak orang? Sumber daya manusianya ya? Iya, sumber daya manusia ini. Tak kasih versi rohani boleh nggak? Boleh. Oke, jadi CG, tahu CG ya semua ya? CG ya? Aku tahu. CG itu kan sama kayak 3 orang, 2 orang dipimpin sama 1 sponsor. 1 sponsor, 4 sponsor dipimpin sama 1 CGL. 4 CGL dipimpin sama 1 coach. Aku menerapkan seperti itu. Jadi yang mimpin dalam produksi 1 orang, yang mimpin dalam pemasangan 1 orang, yang mimpin kelistrikan 1 orang, yang mimpin untuk administrasi 1 orang, finance 1 orang. Jadi aku megang kepala aja. Kalau misalkan kepala ini kan enggak banyak kan. Jadi misalkan karyawanku ada 20-an orang, kepala paling cuma 4 sampai 5. Aku tiap hari briefing sama mereka. Ini kamu harus gini. Aku minta report tiap harinya seperti apa. Jadi aku mau mengajarkan ke mereka supaya bukan bosnya yang turun buat kayak langsung ngomongin teknis, tapi mereka harus yang punya kualitas itu sendiri. Karena memang ada beberapa owner itu yang langsung turun ke lapangan ya. Maksudnya kayak semua itu di micromanage ngomongnya, micromanage. Sebenarnya itu cara yang bagus juga supaya kualitas itu bisa tetap dijaga. Cuman setelah tak pelajari, orang yang micromanage itu mereka sudah waktunya habis buat hal itu aja. Jadi ini mereka nggak bisa fokus ke yang lain. Nah kalau tipeku, buat aku itu, aku nyari satu kepala, mereka tanggung jawab di sana. Kalau misalkan mereka nggak tanggung jawab ya mereka ada konsekuensi, tapi mereka harus fokus. Aku bisa cari suatu hal yang lain. Jadi sambil aku fokus ke marketing, aku bisa mempercayakan ke mereka ini untuk jalan produksinya. Cuman kadang-kadang memang pasti akan ada masalah-masalah. Aku baru pada suatu ini tertentu baru aku turun. Ini masalahnya di mana, problem solvingnya gimana, jalan gitu. Karena kan memang kalau misalkan kita hubungan sama orang seperti tukang-tukang, itu memang kita harus menjelaskan lebih lanjut lagi ya. Jadi background pendidikan kan juga salah satu bagian juga. Nah kita menjelaskan dengan bahasanya mereka itu juga bisa. Tapi nggak semua tuh tak micromanage. Aku tak kasih PIC satu-satu supaya mereka yang manage, aku bisa gerak yang lain. Kalau misalkan aku mau besar nanti di perusahaan kan aku harus cari-cari seperti itu. Nggak bisa tak pegang semua sendiri. Setelah itu untuk masalah klien ya. Untuk sekarang klien itu masih tak pegang aku semua. Jadi aku masih megang semua klien dan masih handle. Tapi
Kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama produksi atau administrasi langsung tak lempar ke mereka, Aku cari order aja lah. Jadi biar order masuk, tak compute jalan. Jadi supaya nggak ribet. Cuman memang ke depan pasti akan ada orang-orang baru yang ditambahkan. Baru 2 bulan ya. Jadi aku masih berusaha buat belajar juga ya. Begitu sih. Kalau Ko Vanuel sendiri lebih tipe yang kalau sama tim atau karyawan ini killer atau yang merangkul? Aku merangkul. Karena merangkul ya, dalam artian bukan tipe yang kayak kamu salah tak marah itu enggak. Karena seperti itu aku pernah kayak gituin dulu kan zaman waktu pas aku di perusahaan sebelumnya. Akhirnya aku jadi tanda kutip kayak terpaksa untuk bekerja. Bisa jadi seperti itu sama gampang stres. Nah, plus minus kalau killer bagusnya aman. Maksudnya kayak orang tersebut itu bakal belajar jalan, tapi kadang-kadang orang keluar masuk ke perusahaan itu bisa cepet gitu. Apa namanya sebutannya? Keluar masuk loncat. Maksudnya kayak kita baru datang gitu ya, baru diajari terus keluar. Iya, aku dulu sempet terjadi soalnya waktu pas aku zaman kerja di tempat lain, waktu itu aku nyari admin. Adminku itu dalam waktu 3 bulan itu bisa ganti 4 sampai 5 kali. Karena ketemu sama bosku. Jadi benar-benar baru seminggu jadi. Baru itu sudah training ke Semarang waktu itu ke perusahaan yang gede. Baru 3 hari kerja, kuah. Sebulan, kuah. Jadi kayak wah pusing ngurusin gitu. Akhirnya aku dengan cara kayak gini, kamu kalau misalkan ada masalah ya harus tanggung jawab. Kamu kalau misalkan belum selesai, kamu selesaikan. Aku merangkul mereka, cuman aku tetap tegas sama mereka. Kalau misalkan kamu salah ya harus diselesaikan dengan tanggung jawab. Kalau misalkan administrasi itu kan sebenarnya suatu hal yang kecil tapi banyak. Kamu udah bentuk CV? Belum ya. Nanti kalau misalkan bentuk CV atau PT, itu kita harus buat laporan keuangan yang cukup ribet. Karena itu berurusan sama pajak. Nanti kalau misalkan kamu CV ya, CV itu kan dilihatnya dari omset. Nah, omset ini kamu harus hitung ada pemindahan dana atau enggak. Jadi rekening koran misalkan ya, rekening koran itu mutasi misal 1 bulan 400 juta, tapi kan nggak semua bisa jadi itu penjualan. Nah kalau misalkan kamu nggak punya laporan keuangan yang bagus, dari pajak itu bisa langsung ngomong, ini mutasimu keluar 400 juta, berarti omsetmu 400 juta, berarti harus bayar 400 juta dikali 0,5%. Nah tapi kalau misalkan kita punya laporan keuangan yang bagus, itu akhirnya dari 400 juta, ketrack, oh ternyata cuma 200 juta yang jadi omset. Jadi yang dihitung cuma 200 jutanya aja. Nah di PT lebih berat lagi. Kamu harus benar-benar punya compile setiap hari itu apa aja, notanya dicateti, habis itu harus diarsip sama 4 tahun, karena nanti pajak itu akan 4 tahun berjalan. Paham. Nah nanti bedanya CV sama PT, kalau PT itu pajaknya itu dari keuntungan. Misalkan kamu untung 1 tahun 100 juta, omset 1M. 100 juta dikali 22% PPh nih sampai up to 22% itu pajak 22 juta. Tapi kalau CV itu cuma 0,5% dari omset. Nah nanti ribetnya di sana. Nah kemarin itu aku sempat ada masalah di administrasi di mana berjalannya waktu, misalkan ya kita kan ada laporan harian kas masuk keluar bank. Misalkan hari ini jalan. Nah itu baru dijalankan seminggu kemudian. Nah, kan banyak lupa. Iya, pasti. Nah, banyak lupa. Nah, itu kemarin sempat jadi masalah buat kita. Akhirnya kita selesaikan, kamu harus selesai sampai selesai gitu. Pokoknya jalan. Akhirnya kita membangun pakai sistem sekarang accurate, ada sistem backupan pakai Excel juga. Nah, hal-hal seperti itu kalau misalkan ada masalah, tetap aku minta mereka tanggung jawab. Tapi karena aku enggak kira kayak maksudnya tegas, tak marah-marahi, akhirnya mereka mau membantu dengan senang hati. Jadi kadang-kadang itu anak-anak mereka masuk jam 9. Lembur itu bisa sampai jam 9 malam itu masih enggak apa-apa di kantor dan mereka enggak mengeluh gitu. Nah, aku melihat itu kalau misalkan aku enggak tak tegasi, maksudnya tak tegasi tapi aku merangkul, mereka tuh mau willingly untuk membantu. Tapi kalau misalkan aku aku menegasi tapi aku kira gitu, kadang-kadang tenggo sepulang terus pulang gitu. Nggak setia juga. Nggak setia. Nah aku pakai cara itu. Tapi minusnya ya kalau misalkan aku nggak sekira gitu, akhirnya mereka kadang-kadang melakukan hal yang sama berulang-ulang. Cuman ya itu waktu memang tugasnya kita buat mengajari jangan sampai kayak gini. Nanti kamu ganti loh misalnya gini gitu. Jadi cara aku mungkin seperti itu sih. Karena cukup banyak. Kalau administrasi lebih banyak. Kalau produksi masalahnya itu biasanya di salah pasang aja sih, tapi menurutku itu masih aman-aman. Administrasi memang ribet sih. Kalau boleh tahu administrasi apa aja berarti timnya? Finance? Jadi kita tuh ada yang buat penawaran, sama kita buat penagihan. Penawaran itu yang
ngajuin apa ya? Ngajuin Invoice. jadi misalkan ada produksi masuk, kita ngasih penawaran dulu, penawaran harga. Oke. Nah, penawaran harga ini yang rekap semua monitoring quotation yang kita ada. Kita juga ada penagihan yang dimana dia buat penagihan untuk setiap proyek yang sudah selesai. Nah, ada keuangan juga di mana nanti pada saat uang masuk itu ceritanya uang masuk ini ditempa sama Dicek. satu orang. Nah, kemarin tuh kita sempat belajar orang yang bawa uang bawa kas sama bawa uang masuk itu harus beda. Karena kas harian itu kan tiap hari ngeluarin uang. Jadi uang keluar sama uang masuk itu harus beda. Supaya biar bisa dibedakan dan mengurangi cara korupsi ini. Beda itu beda orang atau beda rekening? Bisa beda orang atau beda kas. Contohnya kayak gini, kas itu kan 500.000 sejuta paling satu hari ya. Jadi diambil. Nah, orang ini itu yang mendata pengeluaran harian itu seperti apa. Jadi yang ngeluarin uang itu penawaran sama ini jadi satu orang. Tapi kalau yang penagihan sama yang bawa uang itu beda. Supaya trackingnya biar beda. Jadi supaya orang ini itu tidak main. Kadang-kadang seperti ini. Orang yang kalau kamu jadiin satu, uang keluar sama uang masuk itu kadang-kadang bisa dimainkan dengan cara gini. Ini ada uang masuk, ternyata diakuinya sebagai apa, uang keluar sebagai apa. Jadi kayak bisa dimainkan. Sekarang kita pakai sistemnya untuk kas itu ada laporan kas sendiri. Nanti ada orangnya yang mencatati setiap minggu nota tersebut akan dicepat jadi satu, tak tanda tangan satu-satu buat ngecek satu-satu ini benar ada apa enggak. Nah, yang kas bank itu juga ada sendiri lagi, laporan sendiri. Nah, tapi uang masuk itu masuknya ke rekening pusat kita. Wah, jadi lumayan ribet, tapi ya menurutku kalau udah jadi enak. Memang harus lagi mendes. Kalau kamu sekarang kan mungkin purchasing masih dipegang kamu sendiri ya? Aku sendiri. Aku semua masih handle sendiri kalau masa administrasi ya. Berarti uang masuk juga masih sendiri. Nanti kan ke depan kalau misalkan kamu punya usaha buat cabang contohnya, itu kan pasti akan ada orang yang ngurusi dewe. Pasti. Kan? Nah itu memang perlu kita tuh kayak memisahkan uang masuk misalkan dari kamu aja, tapi uang keluar dari mereka, tapi nanti kamu harus catat itu satu-satu gitu. Jadi supaya operasional tuh kalau sistemku sebagaimana mungkin hal-hal yang sebenarnya bisa dikasih ke orang, kasih ke orang aja. Jadi supaya kita bisa fokus untuk hal yang lebih besar gitu. Gitu sih. Kalau aku seperti itu, soalnya ribet. Maksudnya kamu tuh udah ngurusi operasional, ngurusi semua, lama-lama kamu saya gak hidup buat kerja. Maksudnya hidup buat kerja itu hal yang fine menurutku. Tapi kerja itu kan kita mau bertumbuh ya. Kalau kamu lihat di jalan-jalan, di ruko-ruko di jalan itu banyak sekali orang-orang yang orang-orang tua mayoritas mereka itu kerja, mereka sendiri yang jaga. Kalau mereka tidak kerja, mereka tutup gitu. Nah, tak pelajari itu memang secara inputan keuangan mereka mungkin jarang miss. Tapi revenue stream yang mereka dapetin itu tidak sebanyak kalau misalkan orang yang mempercayakan. Kalau kita lihat kayak perusahaan besar kayak OT contohnya. Aku lihat tuh mereka tuh sistemnya sangat masih family business ya, tapi memang sudah profesional. Ada orang khusus buat ini, orang khusus buat ini, orang khusus buat ini. Akhirnya bosnya itu bisa cari kerjaan-kerjaan yang lain, ini tinggal buat sistem gitu. Jadi ya mungkin kalau aku sih seperti itu sih. Kita hidup itu bukan buat kerja, tapi hidup itu buat kerja, tapi kita tuh jangan sampai stuck di situ. Di sana harus expand. Kayak sekarang advertising ini kan aku lagi buka sistemnya kita bangun. Aku bangun ini di Surabaya, habisnya aku mau replikasi Sidoarjo, baru buka Sidoarjo kan. Habisnya aku mau replikasi ke Malang sama ke Semarang buat buka cabang di sana. Mungkin tahun depan lah. Nah itu aku harus mikirkan untuk nanti kepala nih di Surabaya siapa, kepala Semarang siapa, kepala sini siapa supaya mereka bisa jalan. Secara operasional sebenarnya kan gaji 3-5 juta itu bukan suatu, mungkin kalau misalnya kita pikirkan besar ya, tapi pada saat kamu bisa buka suatu revenue stream yang besar baru, wah itu gak kerasa. Jadi kayak menurutku sistemku nanti bakal ke arah sana. Dan aku tipe orang yang maju depan, buka sesuatu, kasih orang yang konsisten. Nah ini kita harus memahami kelemahan kita juga. Kelebihanku itu, aku pinter maju duluan, tapi pada saat sudah maju, jalan kan, bobok di belakang. Jadi benar-benar aku itu tipe orang yang maju, habis itu sudah kebuka jalan nih, seret, tapi nggak bisa mempertahankan dengan baik, dengan bagus. Aku butuh orang-orang yang konsisten. Nah, nanti
strategiku, aku maju, buka ke jalan, orang yang konsisten tuh tak tempatin di situ, buat dia jalan, jadi besar. Aku cari yang lain. Jadi sama kayak CG sebenarnya. Kalau misalnya tak bilang, kalau misalnya kita sebagai coach gitu ya, coach itu kan ini terdepannya gereja gitu ya buat kita membangun. Coach ini tak lihat dia kan merangkul semua orang. Ada CG yang mau multiplikasi contohnya. Coach ini akan megang satu calon CGL ini di muridkan, buka CG yang baru, dijalanin dulu, baru lepas, ganti lain. Menurutku sih sistem itu bisa jalan untuk kerjaan. Semua bisnis. Ya, kalau kerjaanku sekarang mungkin seperti itu ya, tapi tergantung masing-masing ya. Tapi menurutku itu suatu hal yang bagus sih buat kita mulai percaya sama orang juga gitu. Luar biasa. Iya, gitu sih. Insight-nya. Kayak sekarang kan aku ngerjain media ya. Media itu masih ngawang sebenarnya. Kayak kita ini mau masuk ke Info Surabaya atau masuk mana, revenue stream-nya masih nol. Nol, putul aja nih. Belum ada uang sama sekali, tapi pengeluarannya jalan terus. Tapi aku pikir kita sebagai pemimpin atau business owner itu harus punya visi ya. Tahun depan ini harus sudah menguntungkan. Sekarang happening itu ada di Surabaya, Semarang, Jakarta, ID, BIS, sama habisnya Style 6. Sama Lux Kreatif 7, sama Solusi Utama Media 8. Banyak banget ya, tapi aku buat tim 3 orang, kami ngurusi semua, jalan. Dari 0 views sampai sekarang, kemarin itu sampai ada ratusan ribu views. Sekarang udah stabil di 5.000, 6.000 views. Baru jalan stabil 2 bulan terakhir, sebulan terakhir lah. Jadi tak lihat di ke depan pasti akan besar. Nah, kita sebagai pemimpin dalam suatu perusahaan itu waktu kita itu dikasih ke hal seperti itu. Kita ngasih value visi kepada anak perusahaan kita sama karyawan-karyawan kita supaya mereka itu tahu tujuan kita ke depan seperti apa. Itu kita bisa muncul yang lain. Jadi waktu kita ini bisa kemana-mana gitu. Tapi at some point pada saat kita butuh waktu kita untuk tanggung jawab akan suatu hal ya kita jalan. Kemarin kayak PRJ itu, aku pas bubaran itu mulai dari jam 10 malam sampai selesai itu jam 4 pagi, jam 4 sore. Jadi aku nggak tidur gitu dari jam 4 sore untuk menungguni kerjaan itu clear selesai. Nah dengan cara itu klien jadi kayak percaya lah ceritanya. Ya menurutku itu sih. Tapi memang sekarang masih banyak belajar, kan masih perusahaan baru ya. Perusahaanku yang sebelumnya itu omset sudah kayak ratusan M setiap bulan, setiap tahun. Jadi aku targetku ya sebesar itu nanti ke depan. Wah, keren. Kok belajar sistem gitu tuh dari mana kok? Dapat ide sistem, ini harus kayak gini. Dari pengalaman kerja ikut orang atau logika sendiri atau gimana? Pengalaman kerja ikut orang sih. Pengalaman kerja ikut orang ya? Soalnya kalau kita, untungnya aku ikut orang dulu ya, jadi aku paham kira-kira keuangan itu harus ikut mana, administrasi ikut mana, strukturnya seperti apa. Jadi udah diajari struktur dari awal. Akhirnya tinggal tak implementasiin ke kerjaanku. Karena kalau misalkan kita buat dari nol, buta, kita juga nggak tahu ya. Susah. Nah, biasanya orang-orang yang langsung buat usaha, itu bagusnya punya mentor kan, memang ya. Punya mentor yang udah punya usaha gede, supaya biar mereka itu bisa tahu struktur seperti apa. Kayak kamu kan masuk UZ Venture ya saya. Nah, kayak Pak Rizky atau Pak Rio, itu sebenarnya kan mereka udah punya bisnis yang udah running. Bagus kalau misalkan kita kayak nanya-nanya sama mereka, Pak ini sebenarnya perusahaanku seperti ini, untuk supaya biar tambah besar, itu strukturnya enaknya seperti apa. Banyak orang itu yang kayak waktu pas aku masih FEC pun kita nggak mikir ke struktur, karena pikirnya cuan dulu, tapi ternyata pada saat kita sudah mulai besar, struktur itu penting sekali, karena itu yang menjaga perusahaan supaya biar jalan gitu. Pada saat kita, kayak sekarang ini, aku nggak di kantor gini ya, kan di kantor pasti masih ada yang kerja, jadi supaya mereka tetap jalan, aku jalan gitu, mereka udah punya tugas masing-masing dalam hidup masing-masing. Nanti ada kepala juga tadi ya? Iya. I see, luar biasa. Insight-nya daging banget, thank you banget Ko Vanuel, mungkin ini udah mau tak tutup aja, dan satu statement terakhir mungkin dari Ko Vanuel, mungkin ada apa kata-kata bijak, atau mungkin 3 pelajaran hidup boleh deh, 3 pelajaran hidup dari seorang Ko Vanuel. Oke, 3 pelajaran hidup aja ya? Iya, boleh. Iya, pada saat kita, nomor 1 ya, pada saat kita di proses hidup gitu ya, itu sebenarnya bukan kita ini pada saat di masa lalu, maksudku gini, misalkan ya, kadang-kadang kita kan ada di dalam satu kejadian di mana semua itu terasa susah gitu ya, terasa susah. Kayak klien marah atau kerjaan tidak beres, itu bukan masa lalu menurutku. Itu adalah masa kita itu ditempa. Pada saat kita bisa melalui itu,
menurutku itu kita akan jadi suatu bekal supaya kita tuh bisa semakin kuat di masa depan. Pada saat ada masalah yang sama terjadi, kita udah tahu jalan keluarnya seperti apa. Jadi bukan fokus ke masalahnya, tapi fokus cari solusinya supaya kita bisa jalan gitu. Gitu ya. Kedua apa ya? Kedua ya utamain Tuhan sama keluarga supaya kan mereka karena Tuhan sama keluarga kita juga bisa sukses ya karena bantuan Tuhan sama keluarga. Jadi ya kita jangan fokus ke diri kita sendiri tapi kita juga kasih ke mereka juga gitu. Yang ketiga mungkin hidup bukan untuk cuman bekerja saja tapi jangan kata-katanya. Jangan jadi acuan hidup untuk kerja tapi kata-kata itu ya. Kata-kata apa ya? Jadi jangan sampai stuck gitu maksudnya. Jangan sampai nge-stuck ya. Jadi kerja itu hidup itu bukan tentang kerja tok. Tapi ya kita bisa berdampak mungkin. Bukan ya. Upgrade diri. Hidup bukan kerja bukan untuk uang tapi biarkan uang bekerja untuk kita gitu aja. Oke, luar biasa sekali. Thank you banget Ko Vanuel untuk ilmunya udah berbagi. See you in the next sharing from reality. Bye.